Kristus, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya. Senang bisa berjumpa dengan sahabat Kristus semua hari ini dalam renungan hari Rabu ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan kuat dan bersyukur, serta terus memotivasi diri untuk menjadi sahabat Kristus yang baik. Mari sahabat Kristus semua, kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca Alkitab dari 2 Korintus pasal 10 ayat 3-5. Mari berdoa bersama-sama. Ya Allah Bapa, Engkau yang sudah menjadi sahabat kami dalam Putramu Yesus Kristus yang memahami keterbatasan kami. Tetapi kami mau terus dibentuk dan ditolong oleh Tuhan. Kami mohon kasih karunia-Mu untuk bersabda kepada kami. Kami sudah siap dengan kerendahan hati untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Putramu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Inilah firman Tuhan dari 2 Korintus 10 ayat 3-5. Demikian bunyinya. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang yang merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah sahabat semua yang memelihara dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Kristus, Bapak Ibu, para muda dan para anak, kita selalu rindu memiliki pikiran yang baik dan positif. Persoalannya adalah kita tidak dapat begitu saja memilikinya, seolah pikiran buruk dan negatif bagai melekat dalam diri kita. Kita sering tak berani menghadapi berbagai persoalan dan escape ke arah yang lain, karena pikiran yang cenderung negatif dan buruk menguasai. Escape dapat menolong kita untuk tidak tenggelam dalam kondisi buruk yang sedang dihadapi. Namun escape seperti hal yang tadi di atas adalah pengalihan dengan menggunakan berbagai macam dasar pikiran negatif dan buruk tadi Dalam hal ini firman Tuhan mengajak kita untuk berjuang dan membentuk pola pikir kita hari demi hari agar menjadi orang yang cenderung berpikiran baik dan positif. Dalam firman Tuhan hari ini kita diajak untuk menawan setiap pikiran dan menaklukkannya di bawah Kristus. Ayat 5b. Semua itu untuk apa? Untuk melawan segala keangkuhan. 5a-nya jadi berarti saudara-saudaraku, sahabat Kristus, kita diajak untuk jangan fokus pada keangkuhan. Namun mari kita fokus pada pikiran Kristus. Nah, bagaimanakah pikiran Kristus itu? Dalam bacaan ini kita menemukan bahwa pikiran Kristus tidak dikuasai keangkuhan. Saya jadi teringat pada kisah Tuhan Yesus yang bertemu perempuan pendosa di tepi sumur itu Kisah itu sungguh mengajari kita bagaimana mendekati seseorang yang bahkan telah diketahui berbuat dosa. Dengan hati dan tangan terbuka, Tuhan Yesus melakukannya, mendekati sang perempuan berdosa itu. Tuhan Yesus mau hadir menemuinya, dan tanpa tuduhan terdahulu bahwa ia adalah wanita yang tidak layak. Tuhan Yesus mau bercakap-cakap.
dalam keakraban dan kasih dan keterbukaan, barulah Tuhan Yesus mengungkap kenyataan diri sang perempuan dan memberi kesempatan kepada dia untuk menerima dirinya apa adanya dengan segala dosanya. Ini hanya dapat terjadi, saudara-saudara, jika Tuhan Yesus berlaku tanpa keangkuhan. Jika Tuhan Yesus melakukannya dengan keangkuhan, tentulah perempuan itu sudah menjauhinya. Atau dalam kisah lain, saudara-saudaraku, sahabat Kristus, Bapak Ibu sekalian, para muda dan para anak, ingat ketika ada kisah di mana para murid berhadapan dengan seorang yang buta sejak lahir, dan para murid bertanya, dosa siapakah yang menyebabkan buta sejak lahir itu? Alih-alih berdiskusi tentang dosa siapa, para murid diajak untuk melihat bahwa kebutaan orang tersebut agar kuasa Allah dinyatakan. Nah, bagi kita sekarang, sahabat Kristus, jika ada seorang atau sekelompok orang yang menghadapi persoalan hidup, kita diajak untuk bukannya mencari-cari persoalan, tetapi kita diajak untuk berusaha mewujudkan kuasa Allah melalui hidup kita. Jadi bukan cari-cari persoalan dan menjelek-jelekannya ya. Bagaimana kuasa Allah dinyatakan melalui hidup kita kepada mereka. Itu adalah panggilan kita yang disuarakan melalui kisah itu. Mungkin saja saudara-saudaraku dan saya juga ditunjuk oleh Allah sebagai alat di tangannya bagi pemulihan mereka yang sedang menghadapi persoalan hidup. Demikianlah kita menaklukkan pikiran kita kepada Kristus ketika kita melihat mereka yang memiliki persoalan hidup. Bukannya menjelek-jelekan, menggosipkannya, tetapi menolong mereka untuk bisa mengalami pemulihan. Kita perlu belajar untuk menjadi seperti Tuhan Yesus sebagai cara kita untuk menaklukkan pikiran kita kepada Kristus. Kita belajar terus dari Dia. Kita sering dikuasai tuduhan kepada orang lain atau overthinking yang membuat orang lain ataupun diri kita sendiri jadi tidak nyaman ya, dan tak menjadi diri sendiri dan tidak berguna. Menjadi diri sendiri dengan menerima segala keadaan diri dan ikut serta dalam usaha perbaikan dan kesembuhan diri sendiri juga orang lain, tentu itu menjadi harapan dan tujuan panggilan kita di dalam dunia ini. Saudara-saudaraku, itu yang Tuhan Yesus kehendaki. Sama halnya jika kita sedang menghadapi persoalan yang berat, lalu kita tentu tak menyukai menerima tuduhan di belakang kita atau di depan muka kita ya. Meski yang kedua itu, yang di depan muka kita itu lebih baik karena kita jadi bisa konfirmasi dengan jujur. Dan paling tidak kalau mereka tidak mau menerima konfirmasi kita, ya kita jadi bisa tahulah tingkat keangkuhan orang tersebut, lalu kita menyerahkannya kepada kuasa Tuhan. Nah, maka kita pun tidak akan menjadi orang yang menyerang dan menjatuhkan sesama sahabat Kristus. Lalu kita memahami itu. Dengan keangkuhan kita tidak mau melakukannya. Lagi pula, kita tak selalu dapat sepenuhnya memahami how struggle they are. Seberapa beratkah situasi yang mereka sedang alami. Jadi tugas kita bukan menggosipkan dan menambahkan beban berat deritanya, namun seperti Tuhan, kita diajak untuk duduk mendekat. Jika mungkin ada kesempatan berbincang-bincang, menjadi sahabat, dan ikut serta melakukan pemulihan bagi mereka. Nah, seperti itulah yang menandakan bahwa Bapak Ibu, sahabat Kristus, saudara-saudaraku, para muda dan para anak, kita
menaklukkan pikiran kita kepada Kristus. Kiranya kita semakin menjadi sahabat Kristus yang lebih erat lagi ya, yang mau menjadi sahabat bagi sesama. Menaklukkan pikiran duniawi kita yang seringkali dikuasai keangkuhan. Menaklukkannya dalam pikiran Kristus yang memandang setiap orang sebagai sahabat yang mau membawa kekuatan dan pemulihan. Tuhan kan sudah menolong kita, ya, dan kita percaya Tuhan akan menolong kita juga untuk melakukan panggilannya ini. Amin. Mari berdoa. Kami berdoa biarlah Engkau terus menolong kami, mengingatkan kami agar kami tak dikuasai keangkuhan, tetapi kami semakin menaklukkan pikiran kami kepada Kristus. Ya Bapa, tolonglah kami mau dipakai untuk menjadi alat bagi kekuatan, bagi sukacita, bagi pemulihan orang-orang di sekitar kami. Pertama-tama kami sudah mengalaminya dari Tuhan dan kami akan terus mengalaminya. Dan kami juga mau dipakai Tuhan untuk membuat orang lain mengalami kekuatan dan pemulihan Tuhan. Inilah kami Tuhan, kiranya Tuhan juga menolong sahabat dan saudara-saudara kami yang sekarang sedang mengalami persoalan kehidupan mereka. Kiranya Tuhan menolong dan menyempurnakan semua usaha yang sedang dilakukan. Ya Tuhan, pulihkanlah, kuatkanlah, dan sembuhkanlah. Kami juga mohon Tuhan, kiranya semua umat Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, terus-menerus bersandar dan bergantung kepada Tuhan ketika anak-anak Tuhan ini sedang mengalami persoalan kehidupan. Tuhan, buatlah mereka ingat Engkaulah tempat mereka bergantung kepadamu. Ya Bapa, terima kasih Engkau sudah mengajarkan kepada kami untuk menaklukkan pikiran kami kepada Kristus. Di dalam nama Putramu, Yesus Kristus, kekuatan kami berdoa. Amin. Sampai jumpa, sahabat Kristus. Tuhan memberkati.